kan karakter anak tuh beda-beda kan. Iya. Ada yang masih mengerti baca. Ayo lanjut. Kepanjangan. Harusnya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama kita. Aku Dita. Aku Alif. Aku Ilman. Kita sekarang lagi di mana, Kak? Ada di Cilamokai atau Cilamaya. Oh, Cilamokai, bos. Bener. Kita lagi bareng sama teman-teman dari Perpustakaan Jalanan Cilamaya. Mungkin Akang-akang bisa perkenalkan dirinya. Nama saya Dalih Fahrijal. Dan saya Icang. Icang di dinding. Wajib seperti itu. Lanjutin. Oke, lanjut ya. Kalau Kang Dalih sama Kang Icang ini di Perpustakaan Jalan Cilamaya sebagai siapanya nih? Kalau saya, berhubung saya tidak menjadi ketua, tapi dipercaya menjadi ketua. Gimana? Jadi saya ketua di Perpus Jalanan Cilamaya. Oke. Ini sebagai Icang sebagai wakil di Perpus Jalanan Cilamaya. Oke. Iya. Ketua beneran nih, bukan ketua bayangan berarti ya. Bukan. Oke, Kang, mungkin boleh diceritain nih sejarahnya adanya Perpustakaan Jalanan Cilamaya tuh gimana gitu. Sejak kapan? Perpus Jalanan Cilamaya berdiri sejak tahun 2016. 2016. 2016 ya. Dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca. Untuk meningkatkan minat baca. Iya. Aduh, saya. Oke. Jadi emang latar belakangnya gimana, Kang? Kenapa harus dibaca gitu? Baca. Bergerak di perpus, kenapa harus perpus? Nah, mungkin awalnya dari iseng-iseng anak-anak aja, kawan-kawan yang lain ya. Dibanding kita nongkrong-nongkrong gak jelas, nah ada temen yang nyaranin buat ayolah nongkrong-nongkrong tapi ada manfaatnya gitu kan. Ada yang nyaranin buat ngelapak buku aja katanya. Nah, dari situlah awal-awalnya gitu. Dari buku teman-teman sendiri. Oke. Terus lanjutkan. Sampai sekarang ya alhamdulillah kita udah banyak stok buku juga gitu kan. Dari awalnya ada yang minjem di perpustakaan sekolahnya kan, banyak yang jadi guru juga tuh kan. Bawa dari sekolah juga. Ya gitulah awal-awalnya. Kalau minjem dari sekolah berarti dibalikin lagi ke sekolah? Enggak diambil. Oh, Diambil. Karena kita sebagai guru daripada di sekolah nggak dipakai. Betul. Benar. Jelas pemanfaatannya ya. Dan ada temen juga kan yang ngajar di madrasah, full itu buku-buku yang dibawa itu buku-buku agama semua. Alhamdulillah. Dan itu emang biasanya ngelapaknya di mana aja, Kak? Kalau awal-awal itu ngelapak itu kita di Pertamina, di PM. Kalau di sini sebutnya PM. Oh, Pertamina. Iya. PM. Itu setiap hari Sabtu sama Minggu jam 4 sore sampai bubar pokoknya. Sampai kesel. Sampai kesel ya. Sampai bosan pokoknya. Oke. Terus. Mesti sore banget itu teh. Kalau pagi nggak buka Nggak, berarti? nggak buka. Karena ramainya PM itu sore. PM tuh Apalagi hari Sabtu sama PM itu Pertamina tempat tadi. nongkrong yang asik lah di daerah Oh. Cilamaya. Paham. Itu kalau di nongkrong di Pertamina nggak boleh ngerokok dong? boleh tetap. Oh, boleh. Kan jauh dari sumber. Berarti sasaran awalnya ke anak-anak nongkrong. Awalnya itu buat anak-anak muda emangnya. Oke. Berhubung ternyata di anak-anak muda kok kayak yang kita nggak ngejual nih kan, kita rembukin sama teman-teman, akhirnya kita banting setir. Karena jadi untuk anak-anak kita ubah. Ternyata lebih asik di anak-anak ketimbang yang kita awalnya mau di anak muda. Oke. Gitu. Lebih asiknya tuh gimana nih maksudnya, Kang? Minat baca anak-anak ternyata lebih besar ketimbang anak-anak muda. Minimal anak-anak SMA itu susah banget untuk Cilamaya ya. Nggak bisa diajak untuk ayo loh kita punya buku-buku bagus nih yang emang pantas untuk dibaca buat kalian. Ternyata nggak bisa. Lebih asik jadi joki red road race. Lebih asik anak-anak malah gitu kan. Dan itu akan lebih kerasa sih ya. Maksudnya mungkin yang anak-anak remaja ini karena dari kecilnya nggak Enggak, diajarin kayaknya. untuk suka baca gitu ya. Oke. Karena kalau berbicara perpus sendiri, basic dari teman-teman nggak ada yang butuh buku.
nggak ada hampir 70% deh nggak seneng baca, tapi orang-orang seperti itu mau loh bergerak di bidang baca ini, literasi ini. Belum tentu teman-teman yang suka baca mau bergerak seperti kita kan. Dan pada akhirnya teman-teman yang nggak suka buku juga ikutan Suka. baca, Iya. suka. Mantep. Ya mau nggak mau ya karena bergerak Iya. di bidang itu juga Iya, kan. Kitanya Basah juga. bisa juga. Becek. Nyebur. Bahasanya kebanyakan bonteng apa gimana sih? Enggak, beda. Beda Ali. Si Ali tuh ada. Nggak ada aja. Terus kan emang dari dulu juga di sini. Ini kan sekarang udah punya rumah baca nih. Waduh, panjang banget Ah, ceritanya. coba Kang ceritain aja Kang, nggak apa-apa. Jadi 2016 sampai 2018 emang kita berdiri sendiri. Oke. Kita apa-apa uang dari teman-teman sendiri, sampai beli buku pun per bulan itu kita PT-PT bahasanya atau patungan. patungan ya. Berapa aja buat beli buku yang baru. Soalnya beberapa anak yang sering ke situ merasa bosen. Kak, bukunya kenapa sih Itu itu lagi. aja? Iya, kenapa nggak ganti? Jadi kan daripada anak-anak nggak ke situ karena alasan bukunya yang itu Masih sama aja, masih sama aja. Akhirnya kita patungan gitu kan. Iya. Walaupun buku-buku murah, tetapi baru kan mereka senang juga Benar-benar. gitu. Tapi asik ya maksudnya. Anak-anak tuh apal. Ini buku Apal. udah gua Iya, udah berarti- gua baca baca. gitu. Iya. Tapi itu sih yang bikin tetap bertahan sih. Mantan Ada. gue katanya. Maksudnya mantan dibaca. Mantan dibaca. mantan Enggak alumni Nggak aja. mau ketemu lagi sama si ini. Udah Udah kebaca ngerasa- semua. Ada yang buku baru nih. Udah kebaca semua sama gua nih. Baik buruknya. Kang, kalau misalnya teman-teman Perpus Jalanan Cilamaya ini kan tadi bilang PT-PT itu Iya. segala macam, itu kalau boleh tahu berapa orang gitu, terus misalnya latar belakang teman-teman juga apa, kan tadi bilang ada guru, ada apa, itu mungkin bisa diceritain Kang. Kalau masih 2016 ke sini, yang guru itu cuman saya sama Wahyu, dan beberapa lainnya itu pengangguran kelas berat semua. Udah kelas berapa? Kelas Iya, berat. jadi saya ke teman-teman tuh nggak bisa memaksakan. Oke. Ya kan bahasanya juga kita juga bukan anggota, kita sebagai relawan saja. Hmm. Bisa silahkan, nggak juga ya nggak apa-apa. Cuma alhamdulillah berjalannya seiringnya waktu, ya Perpus bertahan sampai sekarang gitu kan. Iya, berapa tahun nih berarti? 2016, 4 tahun. 4 tahun. Kalau kuda siapa Win? Tetap. Tetap Oke. Jadi apa sih yang bikin tetap bertahan dari dulu tuh selain Hmm. emang anak-anaknya asik banget gitu kan? Iya. Yang membuat kita tetap bertahan banyak sih, karena kita punya targetan ke depan yang membuat kita masih bertahan gitu kan. Kayak kemarin 2019 kita punya targetan gimana caranya 2020 ini kita punya rumah. Alhamdulillah kan target 2019 akhirnya kecapai 2020 punya rumah. Alhamdulillah. Kan? Bener ya. Dan sekarang targetan kita ingin punya SK notaris. Oke, tadi kan Akang pada cerita juga nih kayak ke sekolah-sekolah. Nah, itu Iya. boleh diceritain gak sih sebenarnya selama udah 4 tahun ini tuh Perpustakaan Jalanan Cilamaya tuh ngapain aja sih gitu? Jadi kalau berbicara program tuh ada lapak-lapakan, ada perpus. Yang setiap Sabtu Minggu Iya, itu ya? Sabtu Minggu itu. Terus ada perpus kuda. Waduh, Kuda. apa tuh? Kuda. Desa. Itu kunjung desa. Kunjungan desa, Kunjungan kuda. desa. Kuda. Siap kawin Bi- kan? bisa pas gitu ya? Jok kawin. Anda masuk. Sama GLS. Kalau GLS gerakan literasi sekolah. Waduh, cakep Oke. bener. Itu waktunya juga diatur karena menyesuaikan jadwal dari teman-teman. Biasanya kan kalau lapakan udah fix Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya, sore. Nah, kalau buat kuda itu biasanya 2 minggu sekali, dan buat GLS itu 1 bulan sekali. Dan kita pure dari SD yang Cilamaya. Dan anehnya dalam GLS ini SD yang jauh dari kecamatan itu minat bacanya lebih tinggi Lebih tinggi. ketimbang SD yang dekat dengan kecamatan. Wah, kenapa Bisa tuh Kak? dilihat dari kita buka lapakan nih, SD yang jauh dari kecamatan itu minimal 1 jam 1,5 jam masih kuat baca. Sedangkan yang di SD dekat kecamatan 15 menit pun nggak ada. Apa karena yang di jauh dari kecamatan tuh nggak ada sinyal? Bisa Nggak ada sinyal HP, jadi nggak ada game mungkin online. dari gadgetnya mungkin mereka nggak punya, dari gawai. Jadi merasa mendapatkan buku bacaan yang sesuai dengan usianya, dan di sekolah nggak ada, yang merasa seneng. Mungkin Iya, ada hiburan lain. ada hiburan lain, karena kan taraf minat baca kelihatan di situ. Iya, benar. Bingung sih kita kan kalau di kecamatan tuh kalah sama gawai. Iya. Lebih banyak ininya ya, apa faktor-faktornya Iya. gitu ya. Oke. Pasti seneng banget tuh ya. Itu biasanya kalau misalnya ke SD gitu masuk di jam habis pelajaran atau gimana tuh Kak? Jadi kita kan
sebelum jalan itu biasanya 1 minggu sebelumnya kita datang dulu ke SD Ke tersebut. sekolah. Iya. Oke. Minta izin. Biasanya kita ngambil dari Sabtu, jadi dari jam 7:30 full sampai jam 11 kita semua yang megang. Oke. Dari baca, terus masuk kelas, game segala macam sampai hadiah. Gitu. Iya, kalau misalkan di sekolah ya dari pagi baca buku biasanya sampai jam 9 sampai setengah 10 istirahat, baru masuk kelas. Nanti dari anak-anak nih dari 1, 2, 3 dikasih satu kelas, 4, 5, 6 satu kelas. Jadi nanti relawan-relawan mengisi kelas masing-masing dengan tema yang dibawa sesuai dengan jadwalnya. Kayak kemarin Ada tema. meningkatkan cita-cita, kita naikin itu, kemudian peduli terhadap lingkungan, kita kasih itu semangatnya. Jadi teman-teman relawan sendiri yang ngasih ininya Kasih gitu kan. ngisi gitu ya. Iya, ngisinya. Asik banget ya. Itu tuh kali kalau misalnya pergi ke desa atau ke sekolah gitu, buka relawannya apa yang emang teman-teman di Perpus Jalanan Cilamaya aja atau ngajakin Open, relawan semuanya. luar aja, luar juga gitu. Kalau kita sih sebenarnya open relawan, cuman berhubung susah ya. Enggak entah kenapa emang susah gitu untuk narik teman-teman Narik, yang mau peduli sama gerakan seperti ini tuh. Mhm. Kayaknya entah itu mereka emang nggak tertarik atau nggak mau juga ya nggak tahu gitu kan. Pernah ada salah satu mahasiswa, sebut nama boleh nggak sih? Jangan ya. Jangan. Jangan Yang- dah. Kota ya, kota. Kota. Ya. Mahasiswa yang dia ada di Kerawang gitu kan ikut GLS, dia menyamakan anak-anak SD itu seperti mahasiswa. Jadi apa yang mereka Gayanya sampaikan, gitu. gayanya, iya, Berat, jadi berat. berat. Anak-anak nggak bisa Oh. sampai ke sana gitu kan. Ngomong Paham. kayaknya juga, Iya. kayaknya. Kayaknya Iya benar. Kok gitu Anda? sampai dia bilang Mahasiswa banget. ternyata menghadapi anak-anak berbeda. Berbeda Dan menghadapi sekali. teman-teman mahasiswa ya emang berbeda gitu Iya, kan. benar. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dunia mereka, bukan mereka yang dipaksa untuk masuk ke dunia kita. Betul, ya kan? betul, betul. Masa. Iya, anak-anak dengan karakteristiknya Iya. kan. Malah nanti Iya. bete yang ada kan anak-anak. Ih, ngapain sih, Kak? Nggak jelas. Kayaknya. Lu ngegibah ya? Sampai yang lucu juga kita pernah perpus kuda ke daerah Manggung Jaya, Di mana tuh? Sumber Gede, Di mana juga? Cilamaya Kulon. Oh, Cilamaya Cilamaya Kulon. Sampai jam 6 sampai ada ibu-ibunya yang nyariin anaknya. Jam 6 Syarak sore. balik mual. Jam 6 sore. Iya. Aduh, Sampai dicariin emaknya sampai bilang begitu. Saking saking anak-anak betah. betah, nggak ada akses buat baca di sana gitu kan. Oke. Ini menarik sih, maksudnya gini kan, selama ini orang-orang selalu nyalain, iya anak-anak nggak pada suka baca tuh, anak-anak sukanya main gadget, gadget. susah. Padahal karena mungkin Tidak memang ada- tidak belum disediakan, pernah didekatkan Tidak ada gitu fasilitas. fasilitasnya. Nah, Iya benar. walaupun di sekolah baca kan hanya baca buku pelajaran. Iya benar. Membosankan Bukan- sekali. membosankan sekali. Materi. Kan. Dan kadang mungkin ada juga buku-buku yang bagusnya tapi nggak ada kakak-kakaknya, maksudnya nggak Iya. ada fasilitatornya yang ngejelasin, oh ini ada buku ini loh, bisa Nah, namanya anak-anak yang nyari buku sendiri kan juga pusing kali ya. Hmm. Ya sih, ini seru banget. Tapi anak-anak tuh interaktif nggak? Misalnya dua arah. Kak, ini nggak ngerti nih. Nanya-nanya. ada yang begitu, Suka gitu. ada yang enggak. Sampai kalau Biasanya kita kan dibagi-bagi tuh hari itu kan misalkan 1, 2, 3 udah pasti kita nugasin kawan-kawan yang lainnya buat apa ngeliatin anak-anak satu-satunya siapa yang belum bisa baca kan. Nah baru yang belum bisa diajarin lah. Biasanya relawan-relawan cewek sih yang kayak gitu. Oh, oke. Yang lebih Yang lebih telaten. interpersonal gitu ya. Kalau yang cowok biasanya ya kayak gitu lah. Bagian ini gym apa? doang. Ah maksudnya. Kan nggak bisa gitu. Cewek biasanya. Tuh. Harus Oke, oke. apa deh? Ya. Bisa. Kemampuan anak kan beda-beda nih. Anak kelas 1 kan belum baca. Ada yang malah kelas 3 belum bisa baca sama sekali. Dan ternyata setelah ditelusuri ada kasus-kasus anak yang Ini minum. disleksia. Nah, tanggapan akang-akang sendiri kan masyarakat kita belum terbiasa nih sama menerima itu. Akang gimana tuh cara mensiasatinya? nah, kita juga kan pernah nemuin kasus disleksia di salah satu SD gitu kan di Cilamaya. Disleksia itu bisa terlihat enggak 1, 2, 3, bisa terlihat dia kelas 4 atau kelas 5 karena batasan anak bisa baca itu kelas 3 maksimal. Berhubung saya guru jadi saya tahu kan ya, gitu kan. Biasanya Siap. di kelas 3 kalau nggak bisa baca kita tunggu dulu ke kelas 4. Masih Kelas aman. 4 bisa, entah itu berbeda antara bisa bacanya terbata-bata Iya. atau memang tertukar huruf gitu kan. Itu bisa dinilai dari kelas 5 biasanya. Kayak kasus yang kemarin saya temuin itu memang peak disleksia. Jadi dia suka tertukar antara B,
sama D, kemudian huruf-huruf besar itu suka tertukar, dan cara mensiasatinya biasanya saya konfirmasi dulu ke guru bahwa si anak ini mengalami disleksia. Karena apa? Agar si guru bisa lebih memberikan perhatian khusus lebih, gitu ya. Bimbingan yang lebih ya. Karena ini bisa sembuh loh asal telaten, asal mau gurunya, tapi nggak mungkin si guru itu fokus untuk mengajarkan si anak tersebut. Satu anak gitu kan. gitu. Iya. Jadi itu kan guru nggak mungkin fokus ke satu kan. Iya. Cuma kan ada lah. Emang anak-anak itu kan harus dibimbing kan satu itu kan harus dibimbing kan. Nah, teman-teman dari perpustakaan jalanan sendiri gimana tuh cara ikut membimbing si anak itu? Biasanya kita kan minta ke guru dulu. Kalau misalkan guru sanggup, silahkan oleh guru tersebut. Kemudian kalau memang guru tidak sanggup atau tidak bisa, silahkan konfirmasi ke orang tua. Kalau orang tua menyetujui, baru dari pihak sekolah itu nanti minta dari teman-teman perjalanan gitu kan untuk mengatur jadwalnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada kabar ya, entah itu memang sanggup dari gurunya atau enggak. Kalau memang sanggup sih alhamdulillah. Gitu kan. Iya. Cuma Akang belum follow up juga anak-anak itu. Sampai sekarang saya belum kesana lagi. Kemungkinan dia udah kelas 6 deh sekarang. Iya sih, maksudnya kasihan juga. Iya. Dia sehari-hari gimana sih kalau nggak bisa? Marahin pastilah. Membedakannya gitu dari pengucapan apa dari bacanya? Baca, ngebaca, nulis juga susah. Tapi ngucap mah bisa. Ya. Misalnya dari Bandung jadi Dandung enggak gitu. Enggak gitu. Jadi dia tuh dari dite juga, dite lambat, nulis lambat. Jadi susah ya. Jadi dia harus metodenya kalau belajar itu guru nulis, dia nulis, atau misalkan guru dite, dia lihat ke temennya. Gitu. Itu kan agak sedikit susah. Gitu kan. Sedikit laten. Teman-teman lu pernah ada yang gitu nggak sih? Ada lah. Itu biasanya teman-teman psikologi tuh yang biasanya akan dampingin tuh. Biasanya SMP, SMA dia udah agak baikan biasanya kalau begitu tuh. Itu kan tadi cerita gerakan literasi sekolah ya yang 1 bulan sekali. Itu sekolah yang ada di Cilamaya ini ada berapa Kang? SD-nya kan yang didatengin SD nih ya? Lebih dari 30 deh. Lebih dari 30. Sejauh ini udah datang ke berapa sekolah Kang? 20 lebih. 20 lebih nih ya. Ntar kalau udah selesai semua tuh Kang, 30 lebihnya mau kemana tuh? Kemungkinan naik 1 tingkat ke SMP. Naik 1 kita tingkat coba ke naik SMP ya. Siap. Pendekatannya akan beda lagi ya berarti ya? Ranah remaja. Ranah remaja akan lebih asik dong. Pergulatan Buku-bukunya batin juga naik lagi. Yang tadinya majalah Bobo jadi Bobo basah. Gak boleh itu. Jangan. Safety can be fun. Bahasanya itu. Oke, kan tadi selain kegiatan itu lapak baca, gerakan literasi sekolah, ada kunjung desa juga ya Kang. Itu boleh diceritain nggak kayak kunjung desa tuh gimana gitu? Kunjung desa. Kalau kunjung desa sama kayak GLS kita main, cuman bedanya kita lebih ke desa-desa. Contohnya kita paling jauh itu kita ke Tempuran. Itu sudah lintas kecamatan. Ya. Iya. Itu di mana biasanya buka lapaknya? Koordinasi dulu sama kelurahan gitu-gitu. Nah, waktu ke Tempuran itu kita diajak sama komunitas Muslim Kerawang, saya lupa namanya itu apa dulu tuh. Kita diajak ke sana, yang bikin kita terkesan di sana itu jadi si desa tersebut tuh paling jauh. Jadi batasnya ini pertigaan, kesananya jauh lagi, dan kita ketika mau ke desa tersebut harus menggunakan perahu. Waduh. Sambil bawa box buku. Perjuangan Kenapa? sekali. Karena jalan datar yang biasa dilalui itu terkena rob. Jadi udah banjir rob. Jadi jalan satu-satunya ya lewat kali tersebut gitu kan. Itu desa apa Kang namanya? Kalen Kalong atau apa coba? Nanti cari aja deh di Google. Kalian ete, kalian temu, kalian kalon. Dan nggak masuk. terus Kang. Jangan apa pakai perahunya juga kirain 10 menitan. Ya ternyata lebih dari 10 menit. Perahunya jauh banget. Perahu yang di Itu Baskom bukan? perahu ini Kang yang berapa satu perahu, pokoknya 4 sampai 6 orang deh. Sama yang nyupirnya di belakang itu. Oh, jauh banget itu pokoknya. Bukan perahu Roro berarti ya? bukan. Yang tadi Jauh juga ya. Tapi di sana ada sekolah Kang. Sekolah mereka harus pakai perahu juga di sana. Berarti yang Akang datengin itu nggak ada sekolahnya? Nggak ada sekolahnya.
Itu. Jadi ketika datang ke sana antusias anak-anak, waduh keren banget. Keren gitu. banget ada orang Sampai baru. ada bahasa dari anak-anak tersebut. Ira hadi badai kadideuna. Yang kayak gitu tuh suka bikin merinding dan ini ya semangat sampai ya. Sekarang ya janji tersebut belum ditepatin gitu. Boleh Kang ntar ajak-ajak kita Kang kalau kesana ya. Yoi, asik tuh naik perahu. Iya. Wah, seru banget. Nggak pernah naik perahu. Kalau di desa yang ada di Cilamaya sendiri ada berapa tuh, Kang? Ada berapa sih ya? Atau misalnya teman-teman perpustakaan jalanan tuh udah ke berapa Udah desa, berapa desa? gitu? Sejauh ini. Oh, iya. Tapi kebanyakan sih kalau ke desa-desa kita selalu berbarengan ada acara teh sih ya. Sama komunitas lain. Sama komunitas Iya. lain. Justru di situ. Undangan banyaknya sih. Oh, kolaborasian lah ya. Oke. Asik Berarti bener. ngelapaknya tuh di mana aja pas acara itu ada gitu. Iya. Hmm. Paling jauh ya di Tengkolak, tuh di apa di mana mah di hutan bakau. Hutan bakau. Terus di mana lagi di Banyusari, lintas kecamatan juga gitu kan. Sari. Banyak sari. Air sari. Oke. Kan dari sekian banyak kegiatan-kegiatannya perpustakaan jalanan nih, Kang. Iya. Ada nggak yang bener-bener terkenang banget gitu atau misalnya yang bikin akang-akang nih kayaknya gue harus tetap deh menjalankan ini nih di perpustakaan jalanan Cilamaya. Yang bikin api itu tetap Tetap menyala gitu. iya. Di sekian banyak kan akang-akang udah pernah nikah nih kan? Ya udah, ini mau kayak. Oh, mau. ini pengumuman. Mau jadi. Doain ya. Kan katanya orang-orang suka bilang tuh biasanya kalau udah berkeluarga tuh api idealisme untuk kegiatan tuh suka padam gitu karena banyak urusan dan segala macam gitu. Nah, mungkin Akang bisa cerita nih udah menikah tapi tetap berada di jalan ini tuh apa sih motivasinya gitu? Nikahnya sama yang satu jalan. Oh, nikahnya sama yang satu jalan. Alhamdulillah. Oh gitu Kang. Iya. Oh jadi pertemuannya juga di perpustakaan jalanan nih? Udah lama. Wih, menarik. Nikahnya sama tetangga. Satu jalan. Satu jalan. Tangga desa kan beda. Jalan gang. Oh, oke, paham. Salah satunya Salah dengan satunya itu dengan ketemu jodoh yang satu jalan. Kalau nggak ketemu satu jalan. satu jalan gimana tuh? Bikin jalan lagi. Biar sama tujuannya. Cor ya. Dicor. Oke. Tapi pengalaman paling menariknya gitu, Kang. Oh, itu ya nemu jodoh ya? Aduh. Boleh sih gua. Kalau pengalaman menarik di perpus banyak sih ya. Salah satunya yang sosial aja deh ya. Iya. Kalau sosial kita pernah bikin kegiatan bersih-bersih Mm-hmm. di Pertamina. Kita sebagai pelopornya dan kita mengajak ormas geng motor yang ada di Cilamaya. Dan lebih dari 5 geng motor ormas yang datang. Alhamdulillah itu kondusif semua. Dan mereka nggak berantem? Nggak berantem. Enggak di acaranya. Di acara Nggak berantem. pulangnya. Pulangnya tetap. Enggak, geng motor aman kok, enggak berantem. Iya, biasa. Oknum. Oknum. Oknum itu mah. Alhamdulillah. Oknum banyak tapi. Dan itu membuat kita, waduh ternyata bisa juga nih mereka diajak Kolaborasi kayak gitu ya. Iya kan. Wah, keren juga tuh. Asik sih. Siap. Oke, kalau misalnya hambatan-hambatan yang ditemuin gitu Kang selama berjalannya perpus jalanan Cilamaya ini apa gitu? Karena kan masalah untuk teman-teman bikin perpus tuh nyari buku tuh gampang kan. Cuma yang nyari-nyari yang bacanya yang bikin down lagi. Buku banyak gak ada yang bacanya, ngapain gitu. Itu kan salah satu hambatan. Gimana tuh? Hambatan di kita, kalau di kita sih sebenarnya di relawan, tapi relawan juga nggak jadi masalah di kita karena sedikit juga jalan sih sebenarnya. Cuman hambatan sekarang yang dirasakan berhubung apa Covid gitu ya. Corona nih ya. Kalau acara tuh Covid. Program yang tadinya sudah diplanningkan alhamdulillah Jadi nggak jalan. semua. Bubar. Oh iya. Melesat jauh dengan Berarti apa yang diharapkan. Beda dong sekarang program-programnya. Program semua diubah semua. Menyesuaikan. Menyesuaikan. dengan situasi. Kayak kemarin bulan puasa yang harusnya one day one judge, kita ganti one day one book. Jadi satu hari anak-anak satu buku ambil, ganti Dibalikin lagi, gitu. Oh, Gitu. oke. Dan sekarang juga kan dari bulan kemarin daripada kita begini aja ya udah kita buka lagi di rumah baca dengan jadwal Senin sampai Sabtu jam 2 siang sampai jam 5 dan hari Minggu jam 8 sampai jam 12 gitu kan, agar mereka datang sendiri gitu.
Dan mereka datang. Datang. Berarti yang datang tuh dari lingkungan sini. Sekitar sini ya. Karena sebelum kita buka juga pihak orang tua yang di sini minta Oh, gitu. buat Biar gampang kontrolnya. Ulun ka mana ka perpus? Iya sih, benar-benar. Ya mending Betul, lebih Kak tenang Dina. lah Iya, orang tuanya. orang tuanya bingung katanya ngajarin anak-anaknya nggak ngerti. Kita begelak wae. Tapi itu tuh jadi apa ya, kesenangan sendiri nggak sih ketika misalnya bahkan masyarakatnya ngedukung gitu untuk kayak gitu. Bisa jadi power sih Iya, buat kita tetap bener. konsisten tuh di situ. Ya udah dapat kepercayaan ya. Iya. Ya itu yang membuat kita bertahan tuh, misalkan kita geles nih kan Iya. atau perpus kuda, walaupun kita capek jauh segala macam jauhnya, ketika sampai anak-anak baca Antusias ya. Aduh, seneng seneng banget banget. bener. Enggak sia-sia Kalau aduh. sia-sia, aing jauh-jauh kadi mau buku teh gitu kan. Anak-anak bacanya segut banget. Sekut Iya, banget. Obat lelah ya Obat jadinya. Oke. Terus tadi kan Akang bilang ya, kayak sebenarnya di tim relawannya sendiri kan nggak begitu banyak nih, Iya. tapi tetap jalan. Itu gimana sih Kang? Maksudnya ada cara-cara khususnya nggak sih buat bikin tetap Jalan. rekat gitu teman-teman internalnya? Kan kadang-kadang tuh namanya komunitas gitu kan ada yang datang, pergi, terus dan segala macam gitu kan. Internalnya kan biasanya yang eksternalnya kuat itu juga yang pasti internalnya kuat nih. Mungkin ada tips-tipsnya gimana sih ngejaga semangat internal gitu. Karena memang kita dari teman-teman udah pada kenal semua gitu kan, teman-teman main, jadi udah kenal satu sama lain, jadi udah enak banget gitu. Walaupun cuma udah ngerti, walaupun cuma lapakan kita cuma 2 orang, ya udah berangkat. Oh gitu. Gitu. Terus aja gitu ya. Aja. Karena bagaimanapun kita harus tetap jalan gitu, walaupun cuma 2 orang. Sampai kita pernah GLS ke desa Cibango, jaraknya dari sini sampai ke Gempol ada deh, Oke. cuman bertiga, dan itu tetap jalan gitu. Karena udah fix dari Komitmen teman-teman, ya? komitmen. Walaupun nggak bisa, yang penting ada konfirmasi ke kita gitu kan. Jadi biar Berarti kita ada tahu grup nih. di grup WhatsApp. Ada 3 dong. Dan komunikasi itu Iya wajib dong, ya Kak. wajib. Part 1, part 2, part 3. Ada grup buat seneng-seneng, ada grup Asik. buat serius, ada grup dengan tim sana, jadi enak gitu. Oh. Biasanya share-share ayat gitu. Share ayat dong. Hati-hati penipuan Hati-hati Facebook penipuan biasanya seperti itu. Facebook. Pisang Tapi emang pisang HIP. tapi emang kuncinya berarti di komunikasi juga ya Kak kalau Iya. internal mah ya. Heeh. Oke. Ya Siap. gitu sih kalau misalkan buka rekrutmen relawan, Mm-mm. masuk nggak lama Keluar. keluar. Gak ada Karena yang- mereka apa sih yang membuat lu mau bertahan di perpus, apa sih basic lu gitu kan. Kalau lu merasa pantas di perpus ya silakan, gue punya ini nih yang bisa dikembangin di perpus. Iya. Sekarang kurang lebih berapa tuh? 15 paling 15. 15 relawan. Itu dari 20, Cilamaya semua 23. apa? 23 3 kadang 2 kadang 3. Oh, gitu. Yang berangkat tuh. kalau datang mah 15. Biasa ya gitu ya. Kalau rapat tuh 15 nih. 15. Kalau berangkat 23. 3. Kadang 2, kadang 3. Karena udah seru banget ini Itu loh dari kegiatan-kegiatannya. Cilamaya semua. Cilamaya. Ada yang Subang, Subang, Oh, cuman Subang Bandika. dekat sih ya. Siap. jadi kita itu apa ya, teman-teman yang jauh semua gitu kan, tapi satu tongkrongan tadinya gitu. Jadi ya gitu susah kalau nggak ada di grup mah. Berangkatnya yang datang 2 berangkat, terus yang nyusul bagian Tapi udah tahu jadwal mereka Udah tahu apa? jadwal. Ada yang Udah apa? ada yang ngingetin, "Woi, oh besok nih." Udah tahu jadwal. Ini sebenarnya nggak kayak gitu. Datang, siapapun yang datang bawa, buka, nanti ada yang datang lagi ya itu yang bagian ngeberesin. Beresin. Dari program yang udah berjalan terus diubah karena pandemi, untuk kedepannya mau gimana nih dari perpustakaan jalanan Cilamaya? Silakan. Kalau untuk sekarang kita masih tetap buka rumah baca gitu kan dalam pandemi ini. Nah, rencana kita ke depannya karena sekolah seperti ini, kita mau coba buka bimbel gratis. Jadi ketika anak-anak, karena kan sekolah sekarang dengan metode online, adapun daring yang cuma 1 jam, bagaimana caranya kita bisa memberikan mereka bimbingan belajar gratis gitu kan. Jadi kalau mereka ada punya tugas atau apa bisa tanyakan ke kita. Dengan datang ke rumah baca itu. Nah, kita sekarang program itu diganti, bukan di rumah baca, tapi ada di salah satu desa di Cilamaya. Itu Kenapa deh. diganti Kak?
kita mau punya dua arah dulu. Kalau di sini kita tetap buka, jadi kalau di sini anak-anak itu nanti bisa datang sekalian baca. Kalau di sana kita bukanya setiap hari pagi gitu. Jadi setelah mereka sekolah, mereka langsung datang ke saung yang ada di Kampung Pintu, tepatnya di sana. Gitu. Khusus untuk yang susah ngerjain tugasnya itu. Apa ada Untuk satu desa di situ berarti. Satu dusun. Jadi Siapa sasarannya aja yang siapa penting aja. yang mau belajar. Iya. Nah itu gratis Kak? Gratis, itu gratis. Yang di sana yang stay siapa? Di sana ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Ganti yang jadwal tadi gitu yang kita. 23, Yang 23 nanti di jadwal. kadang gitu 2 kan. kadang 3. Karena kan kemarin kan kita sudah ke sana dulu kan, lihat lokasi, sekalian ngobrol ke orang tua, dan orang tua sangat ngedukung antusias ya? sekali, Mendukung sekali. gitu kan. Karena alasannya ibu-ibu tuh udah pada capek ngurusin tugas anak di sekolah gitu kan. Capek ngurusin. Toh lagian juga kayaknya Cilamaya ini ya zonanya juga nggak merah kan, Enggak. zona hijau kan ya. Iya. Jadi sebenarnya Aman. aman ya. Iya. Toh orang-orang sini juga yang ngajar gitu. Yang penting tetap menggunakan protokol. Protokol pipa. Iya. Beda dong. Selain itu ada lagi nggak yang buat misalnya tiba-tiba pandemi bulan depan udahan nih? Udahan. Jalan seperti biasa dulu berarti kita. Oh, Yang program-program baca yang udah kemarin LS yang ya. Kemarin. Nah. Kayak kemarin seharusnya kan kita kan ada pembinaan dari BNN gitu kan, yang tadinya dikasih space 15 orang untuk jadi agen, ternyata gara-gara Covid kepotong, cuma jadi 1 orang aja yang berangkat. Itu salah satu hambatan kemarin tuh gara-gara corona ini. Oh iya, BNN biasanya jadi kader itu. Kader. Ya? Jadi kader ya. Kan Akang juga pernah kan. Kader tuh bingung ya? Kader. Kader, Lid. Pernah jadi kader. Oh iya, oh, ada plakat di kami, Ilman Sandi. Ada bersertifikat ini ya. Oke, baik. Terus ada pesan nggak nih buat teman-teman yang di rumah Di studio. Biar untuk literasi bagaimana? Sama mungkin kalau misalnya mau kolaborasi sama teman-teman perpustakaan Jalanan Cilamaya tuh harus kemana gitu. Dari mana dulu jawabnya? Dari sini dulu. Dari sini aja tadi. Pesannya tetap jangan pernah lupakan bahwa buku adalah jendela dunia, maka dari itu membacalah selagi baca itu gratis. Kemudian kalau dari teman-teman ingin kolaborasi atau memberikan sumbangsih buku bacaan, boleh WA saya, nanti WA-nya ada di deskripsi. Mantap. Ataupun nanti bisa datang ke alamat, nanti juga ada di deskripsi biar lengkap gitu ya sekalian. Oke. Salam literasi. Oke, teman-teman udah selesai sesi wawancaranya. Kami dari Rumah Informasi Remaja. Kami dari Perpus Jalanan Cilamaya. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.